Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Bang Jeder turut berbelasungkawa terhadap musibah yang terjadi akhir-akhir ini, seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Jangan lupa subscribe Playstock Movie dan follow Instagram kita ya. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Poshampa, yang berdasarkan kisah nyata. Film ini bercerita tentang hukuman mati 2 orang wanita karena dinyatakan telah membunuh 50 anak kecil. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Use and throw. 90 to 97 all over Maharashtra. इन लोगों ने कम से कम 50 बच्चों को मारा. Pemeran-pemeran film ini ada Nikat dan Gundip. Mereka berdua adalah pembuat film dokumenter. Rega adalah sosok kakak yang menyeramkan, sedangkan Sika adalah adik Rega yang sabar. Rega dan Sika divonis hukuman mati karena melakukan pembunuhan. Mereka berdua berada di penjara. Mereka tidak berada di satu penjara karena polisi meyakini jika mereka bersatu pasti akan terjadi keributan. Polisi mengatakan Rega itu gila dan mempunyai masalah mental. Suatu hari, ibunya meninggal dunia. Rega sang kakak menangis melihat hal ini. Beberapa hari kemudian, Nikat dan Gundip mendatangi penjara untuk memulai sesi wawancara pertama guna membuat film dokumenter dengan tema perempuan yang divonis hukuman mati. Nikat dan Gundip masuk ke ruangan wawancara untuk menemui Rega. Setelah Rega datang, Nikat dan Gundip sedikit takut karena Rega mempunyai fisik yang sedikit menyeramkan. Rambutnya botak dan dia diborgol di tangan dan kakinya. Nikat mulai mewawancarai Rega. Tahun 1992 sampai 1999, kamu telah membunuh 5 anak dan membungkusnya ke dalam kantong. Kenapa kamu melakukan hal itu? Dan pada tahun 2002, kamu divonis hukuman mati. Apa tanggapanmu? Rega hanya menjawab, ya, dan ya. Ini membuat Nikat marah dan membentak Rega. Gundip menengahi dan kembali bertanya kepada Rega dengan lembut. Rega pun mulai bercerita. Tahun 1977, aku masih kecil. Aku berumur 6 tahun. Aku hidup dengan ibu. Ibuku nakal. Dia suka melakukan hubungan intim dengan supir truk dan menjadi pecandu obat terlarang. Jika ibu tidak menggunakan obat terlarang, dia akan memukuliku. Terkadang aku suka berpikir, aku ingin sekali ibuku mati. Aku berdoa agar ibuku cepat mati. Setelah wawancara selesai, Rega pun kembali ke selnya. Rega masih ketakutan karena terbayang mayat ibunya. Rega tidak pernah melawan ibunya. Dalam bayangannya itu, ibunya mengatakan kepada Rega, "Bagus Rega, kau mengatakan aku pecandu." Mereka berdua percaya. Setiap orang tidak boleh mengatakan aib keluarganya. Kau tidak boleh mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Aku memuaskan birahi supir truk itu sampai dia kelelahan. Setelah itu aku mengambil emas, uang, jam, dan semua barang berharga milik supir truk itu. Lalu aku membunuh supir truk itu dengan ulekan. Darahnya muncrat ke nasimu Rega. Karena kau kelaparan, kau tetap memakannya. Lalu aku membungkus mayat supir itu di dalam karung dan membuangnya ke sungai. Aku melakukan itu semua untuk menghidupimu. Setelah wawancara, Gundip mengatakan kepada Nikat bahwa Rega adalah psikopat karena Rega terlihat sangat menyeramkan. Nikat tidak setuju dengan Gundip dan mengatakan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu siapa yang salah dan yang benar. Nikat dan Gundip melanjutkan wawancara dengan seorang pengacara yang sekarang menjadi aktivis HAM yang pernah menangani kasus ini. Dia mengatakan, setelah aku membaca profil korban mereka adalah anak-anak yang ada di jalan, halte, stasiun, dan kuil. Dimanapun mereka menemukan anak kecil, mereka mengiming-imingi dengan makanan, lalu menculik dan membunuhnya. Dari tahun 1990 sampai 1997 di Mahasrata, mereka telah membunuh 50 anak. Pengadilan sudah kehilangan banyak jejak. 90 to 97 all over Maharashtra. इन लोगों ने कम से कम 50 बच्चों को मारा है. कोर्ट तो हिसाब भी नहीं लगा सकती. Nikat dan Gundip pergi mencari rumah tetangga Rega. Mereka bingung mencari rumahnya. Mereka bertanya kepada bapak-bapak di warkop. Bapak-bapak warkop itu sedang berdoa. Bapak-bapak warkop itu terlihat sangat religius. Gundip bertanya kepadanya, "Pak, apakah Bapak tahu rumah yang dulu pernah dihuni 3 orang wanita yang diduga membunuh 50 anak itu?" Bapak itu menjawab, "Maksud Anda Rega, itu rumahnya Mas. Rega yang punya kelainan itu kan Mas?" Bapak warkop itu mengatakan bahwa ibunya sering memukul Rega. Ibunya lebih memanjakan Sikha, sang adik. Sikha adalah anak yang baik dan tidak pernah berbohong. Dia sabar dan bekerja keras.
Dia suka membaca dan menulis. Sika dulu bekerja di toko kelontong, tapi ibunya mencuri beras di toko kelontong itu, sampai pemilik toko kelontong itu memukuli ibunya. Akhirnya, Nikat dan Gundip bertemu tetangga Rega. Tetangganya mengatakan, 3 wanita itu adalah pendatang di kampung ini. Aku menjadi tetangga mereka selama 10 tahun. Aku tidak mengenal ibunya dengan baik, bahkan tidak ada orang yang mengenalnya dengan baik. Dia tidak mempunyai teman di sini. Tapi aku selalu mendengar salah satu putrinya menangis dan berteriak, "Ibu, tolong jangan pukul aku." Suatu malam, mereka membawa anak kecil ke dalam rumahnya, dan malam itu sangat terasa sepi sekali. Aku curiga dan aku menelpon polisi. Polisi langsung menuju TKP. Di TKP, polisi melihat Sika sedang menangis. Ibunya memegang pisau, sedangkan Rega berusaha kabur, tapi polisi berhasil menangkapnya. Nikat dan Gundip mewawancarai mantan CBI. Dia mengatakan, cara untuk mengetahui profil pembunuhan, kita harus tahu terlebih dahulu mengetahui apakah pembunuhannya terorganisir atau tidak. Always analyze the crime to analyze the criminal. Setelah melakukan wawancara sesi pertama, Gundip punya satu pertanyaan di kepalanya. Dari mana Rega dan Sika belajar membunuh? Gundip yakin bahwa ibunya yang mengajarkan. Ibunya adalah psikopat. Dia memaksa putri-putrinya untuk melakukan kejahatan seperti itu. Nikat mengatakan, kau tidak boleh judgmental seperti itu, Gundip. Kita tidak tahu mana yang benar. Terlalu dini kalau kita menyimpulkan dia adalah psikopat. Gundip pergi keluar kota untuk mengambil berkas penting mengenai kasus ini. Nikat telepon Gundip dan mengatakan, besok kita harus interview Sika karena minggu depan dia ada sidang. Kesempatan kita hanya besok, Gundip. Gundip tidak bisa ikut dan melarang Nikat untuk pergi sendirian karena Gundip belum percaya penuh dengan Nikat. Gundip menilai Nikat adalah orang yang subjektif. Wawancara sesi kedua dimulai. Besok pagi, Nikat tetap pergi dan melakukan wawancara dengan Sika. Sika mengatakan, Rega itu sedikit keras tapi hatinya sangat lembut. Dari kecil kami dididik ibu untuk mencuri guna bertahan hidup. Kami membeli nasi dari hasil curian. Suatu hari, Rega ingin sekolah dan bilang ke ibu. Ibu langsung marah dan memukuli Rega. Ibu selalu marah kepada Rega. Ibu tidak pernah memarahiku. Rega itu masih kanak-kanak. Dia tidak bersalah. Anak-anak hanya melakukan apa yang diajarkan orang tua kepadanya. Omongan Sika ini membuat Nikat meyakini bahwa Rega dan Sika tidak bersalah. Nika mengelus tangan Sika sebagai bentuk dukungan moral. Nikat pulang dan bertemu dengan Gundip. Gundip terlihat tidak suka dengan Nikat yang seenaknya sendiri dan tetap pergi melakukan wawancara dengan Sika. Gundip membaca laporan FIR kepolisian bahwa banyak keluhan dari warga tentang 3 wanita ini. Sedangkan Nikat tidak percaya dengan itu. Nikat lebih percaya dengan apa yang dikatakan Sika. Nikat juga meyakini bahwa Sika dan Rega tidak berhak dihukum mati karena mereka hanya diajarin ibunya. Mereka adalah korban. Nikat meyakini bahwa Rega dan Sika benar-benar normal. Nikat melihat itu dari cara bicaranya Sika. Gundip menilai Nikat tidak objektif dalam menilai Sika. Karena perdebatan tidak kunjung usai, Gundip ngambek dan masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, Nikat dan Gundip melanjutkan wawancara dengan Rega. Mereka mengatakan kalau sudah bertemu dengan Sika. Rega sedikit terkejut mendengar hal itu. Rega bercerita bahwa ibunya kerja menjadi pembantu di rumah seorang tentara bernama Darmesh. Tentara itu memberikan ibu dan aku tempat tinggal. Darmesh dan aku sering bermain sambil bernyanyi lagu pos sampah. Setahun setelah itu, ibu menikah dengan Darmesh. Sejak saat itu aku memanggilnya ayah. Kami bertiga hidup bahagia. Kemudian Sika lahir. Ayah sangat menyayangi kita, tapi ibu tetap mencuri. Dulu ada acara pesta khusus anggota militer. Ibu ketahuan mencuri di sana. Ayah merasa malu di depan banyak orang. Ayah langsung mengusir kami bertiga dari rumah. Ibu benar-benar licik dan tidak tahu diri. Dia tidak pantas mendapatkan ayah. Setelah selesai wawancara, Rega kembali ke selnya. Sipir menganggap Rega itu gila karena Rega suka berhayal tidak jelas. Rega suka berhayal memijat kaki ibunya. Soja. Nihat dan Rega mewawancarai Sika lagi. Sika mengatakan sambil menangis, dulu aku pernah tidak makan selama 3 hari dan aku muntah. Aku berpikir mungkin aku akan mati kelaparan, lalu ibu mencoba mencuri lagi. Tapi ibu tertangkap dan dipukuli oleh orang-orang. Aku terus merengek kepada ibu minta makan, tapi ibu malah marah dan berteriak kepadaku. Ibu kemudian membawa salah satu anak kecil di jalan. Dia menyeretnya di pinggir lahan kosong, lalu ibu membunuh anak itu dengan batu di depanku dan Rega. इससे पहले मेरे को समझे, ताई को समझे, आई मेरे सामने. Setelah mendengar cerita dari Sika,
Gundip mulai setuju dengan pendapat Nikat bahwa Rega dan Sika tidak bersalah. Mereka tidak pantas dihukum mati. Kemudian, Nikat dan Gundip mewawancarai Kapolsek. Mereka tidak percaya dengan kinerja polisi. Mereka menganggap polisi asal tangkap, lalu mereka berdua membaca laporan bahwa ibunya Sika dan Rega melaporkan bahwa putrinya telah diperkosa. Mereka berdua langsung menggertak Kapolsek dan menanyakan, apakah Bapak sudah menyelidiki kasus ini? Siapa yang diperkosa? Bapak bahkan tidak tahu siapa yang diperkosa. Bapak tidak melakukan penyelidikan ini dengan benar. Kapolsek hanya diam membisu. Kapolsek tidak bisa berkata apa-apa. Kapolsek hanya mengatakan, 3 dari wanita itu sudah membunuh 50 anak. Mereka pantas dihukum mati. Nikat dan Gundip mewawancarai Sika lagi. Sika mengatakan, kita berdua diajak ibu untuk datang ke rumah ayah dan meminta maaf agar bisa kembali kepada ayah. Setelah bertemu dengan ayah, ternyata ayah sudah menikah lagi dengan istri baru dan mempunyai anak bernama Vinet yang autis. Ibu marah dan mencari rumah sendiri. Tapi sesekali, kita bertiga main ke rumah ayah di hari Minggu. Kita main bersama Vinet. Nikat dan Gundip mewawancarai bibinya Vinet. Bibinya mengatakan, Vinet adalah keponakanku. Dia adalah anak yang autis. Vinet dibunuh saat berumur 8 tahun. Aku tidak pernah suka dengan ibunya Rega dan Sika. Aku juga tidak tahu kenapa. Salah satu anak gadisnya berteman dekat dan sayang kepada Vinet. Dan salah satunya lagi cemburu kepadanya. Nikat dan Gundip mewawancarai Rega lagi. Rega bercerita, ibu membelikanku 2 anting emas. Dia bilang akan memberikannya kepadaku asal aku membunuh Vinet. Lalu aku menangkap dan membunuhnya. Nikat dan Gundip melakukan wawancara terakhir sesi kedua ini. Mereka mewawancarai Sika. Sika mengatakan bahwa Rega dulu memberitahuku kalau ibu menyuruhnya membunuh Vinet. Aku berusaha untuk menolaknya, tapi ibu tetap memaksa Rega. Sika juga mengatakan bahwa dirinya dulu diperkosa oleh bapak-bapak warkop, tapi polisi tidak datang menolongnya. Setelah melakukan 2 sesi wawancara, Gundip akhirnya percaya dengan pendapat Nikat. Mereka berdua akan membuat film dokumenter yang menunjukkan bahwa Rega dan Sika ini adalah korban dari ibunya. Mereka berdua tidak bersalah. Tiba-tiba, Sika di penjara menelpon Rega. Sika mengatakan bahwa semalam dia bermimpi ibunya. Ibunya bilang bahwa aib keluarga tidak boleh dibuka. Tapi aku sudah berbicara yang sesungguhnya kepada Nikat dan Gundip. Kau juga sebaiknya berbicara kepada mereka. Kita sedang dalam masa 3 hari percobaan. Siapa tahu itu akan membuat perbedaan. Lalu tidak jelas apa alasannya, Rega membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Sika terjatuh dari lantai atas. Kepala Sika terluka dan mengeluarkan darah. Sika meminta tolong kepada sipir untuk menelpon Nikat. Karena kasihan, sipir itu memberikan teleponnya kepada Sika dan Sika langsung menelpon Nikat. Sika mengatakan, Mbak Nikat, saya sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi saya justru diancam dibunuh di sini. Rega jatuh sakit selama 2 hari. Tolong Mbak, saya ingin bertemu dengan Rega. Tolong Mbak, mereka akan membunuhku. Nikat dan Gundip sedih mendengar hal ini. Mereka menelpon orang penting di pemerintahan agar Sika bisa bertemu dengan Rega. Karena lobi mereka berhasil, akhirnya Sika bisa bertemu dengan Rega. Rega hanya terdiam saat melihat Sika. Lalu Rega tidur di selnya dan bermimpi banyak anak kecil yang nyamperin Rega dan mengatakan, jangan bunuh aku. Tiba-tiba, Rega ditemukan gantung diri di dalam selnya. 2 bulan setelah itu, film dokumenter Nikat dan Sika launching. Mereka mendapatkan pujian banyak orang. Karena film itu sukses mempengaruhi banyak pihak, Sika akhirnya mendapatkan keringanan hukuman dari pengadilan. Nikat dan Gundip akhirnya senang karena mereka merasa menolong Sika yang mereka anggap sebagai korban. Malam harinya, Gundip ditelepon Kapolsek. Kapolsek mengatakan, kau dulu menuduh kepolisian tidak melakukan penyelidikan dengan benar kan? Setelah saya cek kembali, kita sebagai polisi sudah melakukan semuanya sesuai prosedur. Pemeriksaan medis semua sudah dilakukan. Pemerkosaan Rega sudah kami buat laporannya dengan lengkap. Nikat langsung merebut telepon Gundip dan berbicara dengan Kapolsek. Pak, mungkin maksud Bapak pemerkosaan Sika, bukan Rega Pak. Kapolsek menjawab, bukan Mbak, maksud saya Rega Mbak, Rega. Yang diperkosa itu adalah Rega, bukan Sika. Jedir. Ternyata Sika berbohong. Nikat dan Gundip selama ini salah menilai. Yang melakukan kejahatan ini semua bukan Rega, tetapi Sika. Nikat panik dan menelpon tetangganya Rega. Nikat bertanya lagi, Bu, ibu bilang salah satu anak gadis dekat dengan Vinet. Anak gadis yang ibu maksud itu Sika kan Bu? Sika dekat dengan Vinet, lalu Rega cemburu kan? Tetangganya Rega menjawab,
Bukan mbak, mbak salah. Regalah yang dekat dengan Vinet dan Sika cemburu. Regalah yang sayang dengan Vinet. Barulah di akhir scene film ini ditunjukkan realita yang sebenarnya. Yang diperkosa bapak-bapak warkop itu bukan Sika, tetapi Rega. Yang membunuh 50 anak itu bukan ibunya, tetapi Sika yang melakukannya. Dan yang membunuh Vinet di malam penangkapan mereka bertiga itu bukan ibunya, tetapi Sika yang membunuh Vinet. Habis. Jadi teman-teman, kesimpulan film ini adalah Sika selama diwawancara itu berbohong. Dan Sika memframing dan berbicara seolah-olah yang melakukan pembunuhan 50 anak itu ibunya. Padahal yang melakukan itu semua adalah dirinya. Sika berubah menjadi psikopat sejak melihat secara langsung ibunya membunuh satu anak kecil di lahan kosong. Sika berhasil membunuh Nikat dan Gundip. Rega juga berbohong selama diwawancara karena Rega masih terbayang ibunya di dalam mimpi. Rega tidak mau membuka aib keluarganya. Dia tahu yang membunuh itu adalah Sika, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Justru Rega yang mengaku telah membunuh Vinet. Sika kemudian membuat drama di penjara yang menjatuhkan diri dari lantai atas agar Sika dikasihani. Nikat dan Gundip lalu percaya saja dengan drama itu dan akhirnya membuat film yang membuat Sika seakan-akan tidak bersalah. Apa pesan dari film ini? Janganlah kita menilai seseorang hanya dari omongannya saja, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. So, don't judge people by the cover. Kita harus menjadi orang yang objektif dalam menilai seseorang agar kita tidak tertipu. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.